Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Aulia, NPM 214137024, kelas All Konsentrasi Kombi, mata kuliah Sistem Operasi, Prodi Sistem Komputer, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Pembangunan Pancabudi. Di sini dengan mata kuliah Sistem Operasi dengan dosen pengampu Ibu Ika Devi Perwitasari Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Sebelumnya saya ingin menjelaskan sistem operasi. Sistem operasi adalah suatu penghubung antara pengguna mesin dengan perangkat yang dimiliki oleh mesin tersebut, di mana mesin berfungsi untuk melakukan sesuatu atau sebagai alat bantu dalam menghasilkan sesuatu. Pengertian sistem operasi merupakan jenis perangkat lunak software antara pengguna dan perangkat keras hardware ke suatu perangkat. Sistem operasi terbagi menjadi dua, yaitu sistem operasi desktop dan sistem operasi jaringan. Sistem operasi desktop merupakan sistem yang digunakan di suatu kantor dengan jumlah pengguna yang terbatas, sementara sistem operasi jaringan adalah sistem yang dirancang untuk lingkungan atau perusahaan yang melayani beberapa pengguna dengan bermacam kebutuhan. Di sini ada jenis sistem operasi, ada 6. Yang pertama Windows, yang kedua Mac OS, yang ketiga Linux, yang keempat MS-DOS, yang kelima Unix, yang keenam Android. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Windows. Windows, sistem operasi komputer ini telah berdiri dan dikembangkan sejak tahun 1985. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaharuan demi meningkatkan pengalaman penggunaan, upgrade software dan hardware hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Beberapa versi dan pembaruannya diantaranya Windows 95, Windows Vista, Windows 7, hingga seri terbarunya Windows 11 yang akan rilis pada 5 Oktober 2021. Banyak pengguna yang memilih menggunakan sistem operasi komputer ini karena sistemnya yang dianggap kompatibel dengan banyak jenis software. Selain itu, terdapat banyak program komputer yang berjalan baik dengan menggunakan Windows karena dikembangkan oleh Microsoft. Sistem operasi komputer ini memiliki bahasa pemrograman C dan C++. Yang kedua ada Mac OS. Mac OS, sistem operasi komputer ini merupakan sistem yang dibuat serta dikembangkan oleh Apple sejak 2021. Sistem ini hanya dapat bekerja pada perangkat khusus milik Apple. Sistem operasi komputer ini banyak disukai oleh pengguna karena memiliki kelebihan berupa kemudahan penggunaan, kecepatan pemrosesan yang dibilang cukup cepat, serta pihak Mac OS yang selalu melakukan pembaruan untuk meningkatkan user experience. Selain itu, terdapat keunggulan lainnya berupa jarang ditemukan adanya bug serta sistem ini mampu membuat perangkat sulit untuk diretas. Mac OS memiliki bahasa pemrograman C++, Objective-C, serta Swift. Yang ketiga ada Linux. Linux berbeda dengan dua sistem operasi komputer sebelumnya. Linux merupakan keluarga sistem sumber terbuka, yang mana sistem ini dapat dimodifikasi dan didistribusikan oleh siapapun. Linux tersedia dalam banyak versi open source yang berbeda serta dapat diunduh secara gratis. Selain itu, sistem ini terkenal kebal akan virus. Linux memiliki antarmuka grafis dan jenis perangkat lunak yang sama dengan yang biasa digunakan, seperti pengolah kata, editor foto, editor video. Linux adalah sistem operasi yang digunakan pada smartphone, komputer, perangkat pintar, hingga server perusahaan. Linux adalah salah satu sistem operasi paling andal, aman, dan dapat dipercaya. Linux telah berkembang menjadi salah satu ekosistem komputer terbesar. Linux adalah sistem yang dikelola oleh banyak pengembang di seluruh dunia. Yang keempat ada MS-DOS. MS-DOS yang memiliki kepanjangan Microsoft Disk Operating System merupakan sistem operasi komputer yang dominan untuk komputer pribadi sepanjang tahun 1980-an. Meskipun MS-DOS menikmati popularitas yang luar biasa pada 1980-an dan awal 1990-an, teknologi ini tidak selalu mengikuti kompetisinya. Sistem tidak memiliki kemampuan multitasking dan multi-user dari sistem operasi
Unix dan MS-DOS terbatas pada antarmuka baris perintah. Berbeda dengan Graphita User Interface yang ramah pengguna dari komputer Macintosh awal dari Apple. Meskipun MS-DOS tidak lagi dipasarkan sebagai sistem operasi komputer yang berdiri sendiri, platform yang relatif sederhana dan stabil masih digunakan di beberapa sistem komputer tertanam. Yang kelima ada Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multics tahun 1969. Sistem Multics dimaksudkan sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Program Unix dirancang sejak berdasarkan beberapa filosofi inti yang mencakup persyaratan seperti tujuan tunggal, dapat dioperasikan, dan bekerja dengan antarmuka teks standar. Sistem Unix dibangun di sekitar kernel inti yang mengelola sistem dan proses lainnya. Sistem kernel dapat mencakup manajemen proses, manajemen file, manajemen memori, manajemen jaringan, dan lain-lain. Yang keenam, yang terakhir yaitu ada Android. Sistem operasi komputer lainnya yaitu Android. Android merupakan sebuah sistem operasi seluler yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan perangkat sumber terbuka lainnya. Android dirancang untuk perangkat seluler terutama layar sentuh seperti smartphone. Sistem operasi ini pertama kali diluncurkan pada bulan September 2008. Selain itu, Android juga merupakan perangkat lunak gratis dari sumber terbuka. Dalam artian Google memperbolehkan pengguna untuk mengembangkan sistem operasi tersebut. Android juga memiliki toko aplikasi yang bernama Google Play Store. Di sini ada cara kerja sistem operasi komputer. Alasan utama untuk memilih sistem operasi komputer adalah untuk mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, sistem operasi komputer juga menyediakan layanan umum yang diperlukan untuk menjalankan program yang diinstal. Ini berfungsi sebagai perantara antara perangkat keras dan program apapun yang dijalankan di perangkat komputer. Tanpa sistem operasi komputer, setiap program akan membutuhkan sarana untuk menangani semua komponen dan perangkat keras komputer. Ini berarti akan membutuhkan metode untuk menerima input pengguna menggunakan keyboard dan mouse, untuk mencetak dokumen, membaca dan menulis di perangkat penyimpanan, untuk melacak waktu, mengirim output ke layar, dan bahkan untuk berkomunikasi melalui jaringan. Hal tersebut akan menyebabkan setiap program menjadi sangat luas dan berat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.